Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deval Aditya Oktorama Wisesa dari kelas 10-2. Di sini saya akan memaparkan dengan menjelaskan cara pengerjaan 3 soal yang berkaitan dengan statistika berikut ini. Oke, untuk pembahasan yang pertama, yaitu kita lihat soalnya adalah berupa kumpulan data tunggal yang disajikan yang harus diubah menjadi tabel distribusi frekuensi berikut. Nah, sebelum menentukannya, kita harus menentukan 3 unsur utama yang memudahkan dalam pembentukan tabel distribusi frekuensi ini, yaitu jangkauan, interval kelas, dan panjang kelas yang harus kita cari. Nah, untuk menentukan jangkauan, maksudnya adalah nilai atau data yang terbesar seperti 95 ini, dan data terkecilnya yaitu 42. Dikurangkan, maka hasilnya ada 53. Selanjutnya interval kelas, rumusnya adalah seperti ini. Nah, maksud dari N ini, N adalah jumlah dari seluruh data kumpulan data ini, yaitu sama dengan 40. Maka log 40 sama dengan 1,6. Dijumlahkan, hasilnya adalah 6,28. Kita bulatkan ke bawah menjadi 6 karena ini adalah kurang dari 5. Selanjutnya menentukan panjang kelas. Panjang kelas sama dengan jangkauan dibagi interval kelas yang sudah kita ketahui tadi. Maka 53 dibagi 6 sama dengan 8,83. Kita bulatkan ke atas menjadi 9 karena ini di atas 5. Nah, setelahnya kita membuat tabel distribusi frekuensi dengan menambahkan tabel baru yaitu turus atau tally. Nah, bagaimana cara menentukan jumlah ini dan apa fungsi 3 unsur ini? Nah, maksudnya adalah pertama, interval kelas. Karena kita mencari ini untuk menentukan berapa banyaknya kelas-kelas yang ada. Maka ini ada 6, kita buat 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 kelas dalam tabel distribusi frekuensi ini. Selanjutnya, panjang kelas. Nah, panjang kelas ini kita perlukan untuk menghitung berapa banyaknya rentang atau jangkauan setiap kelas. Seperti ini 42 sampai 50. Nah, cara mencarinya, cara mudahnya adalah panjang kelas dikurang 1 sama dengan 8. Nah, makanya 42 ditambah 8 sama dengan 50. Data berikutnya 51 ditambah 8 sama dengan 59 dan seterusnya. Itu untuk menentukan jangkauan masing-masing kelasnya dari panjang kelas. Namun ingat, panjang kelas dikurang 1. Setelahnya kita dapat memasukkan dari peraturan atau nilai yang kita ketahui ini, yaitu 42 masuk sini berarti 1, 50 masih masuk sini 2, 50 lagi masuk sini 3, ada 50 lagi 4, dapat 43, 5, dan seterusnya. Setelah masuk semua, akan menjadi seperti ini. Nah, dalam penyajian tabel distribusi frekuensi, kita dapat hanya menulis seperti ini, karena turus atau tally ini hanyalah sebagai tambahan. Jadi, jawabannya hanya ini saja. Oke, untuk soal selanjutnya, yaitu disajikan tabel distribusi frekuensi berikut, namun yang harus dihitung adalah rata-rata dari tabel tersebut. Nah, rumusnya yaitu X bar sama dengan sigma FI XI dibagi sigma FI, dengan keterangan X bar itu rata-rata, sigma FI adalah jumlah frekuensi ke I, dan XI adalah nilai tengah ke I. Nah, setelah mengetahui rumus, maka kita dapat menghitung rataannya, yaitu dengan menambahkan tabel, yaitu tabel XI dan tabel FI XI. Nah, cara pertama yaitu menentukan XI 1 atau baris kolom ke-1 ini. Nah, caranya yaitu setengah kali batas atas ditambah batas bawah. Batas atasnya adalah 14 ditambah 10 itu sama dengan 24 kali setengah itu 12. Untuk X2 atau baris kedua yaitu batas atas 19 ditambah batas bawah 15 yaitu 34 dibagi 2 yaitu 17. Nah, untuk X3 dan X4 atau baris ketiga, keempat, dan seterusnya, kita tidak usah menghitung ini lagi. Namun, kita dapat menghitungnya dengan panjang kelas I. Panjang kelas sama dengan tepi atas dikurang tepi bawah, yaitu 14 ditambah 0,5 dikurang 10 dikurang 0,5. Yang tepi atas itu ditambah 0,5, yang tepi bawah dikurang 0,5. Maka hasilnya adalah 5. Namun, ada cara mudahnya, yaitu batas atas dikurang batas bawah
ditambah 1, yaitu 14 dikurang 10 ditambah 1, yaitu 4 ditambah 1, 5. Atau bisa juga kita coba yang selanjutnya, yaitu 24 dikurang 20 ditambah 1, yaitu 4 tambah 1 sama dengan 5. Sama bukan? Maka cara ini adalah cara mudah dan cepatnya mencari panjang kelas. Setelah mengetahui panjang kelas, maka kita dapat mengetahui X3 atau baris ketiga dan seterusnya, yaitu ada polanya, yaitu 12 ke 17 adalah 5, dan 17 ke angka selanjutnya maka ditambah 5 jadi 22, ini pun ditambah 5 dan seterusnya, ditambah 5, tambah 5, dan tambah 5. Namun yang kita harus cari adalah sigma Fi atau jumlah frekuensi. Nah, jumlah frekuensi berarti kita tambahkan semua frekuensi yang ada di sini, yaitu hasilnya adalah 30. Nah, untuk sigma Fi Xi maksudnya adalah hasil perkalian frekuensi dan nilai tengah kita jumlahkan semua, yaitu hasil ini per setiap baris kita tambahkan, maka hasilnya adalah 695. Maka dapat masukkan ke rumus 695 dibagi 30 sama dengan 23,16. Maka ini adalah rata-rata dari nilai distribusi frekuensi tersebut. Untuk nomor terakhir, yaitu pembahasan soal ketiga, yaitu kita dapat melihat soalnya adalah sebuah tabel distribusi frekuensi yang kita harus cari modus. Modus itu adalah nilai yang paling sering keluar. Sebelum mengerjakannya, kita harus mengetahui rumus dari mencari modus adalah seperti berikut ini. Namun, yang perlu diketahui, untuk setiap penyebutan ini berbeda-beda, namun intinya tetap sama, yaitu MO atau modus. TBMO adalah tepi bawah kelas modus, D1 selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya, dan D2 selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sesudahnya, dan P adalah panjang kelas. Setelahnya, kita dapat mencari modusnya. Kita pindahkan tabel yang di atas ke bawah. Nah, modus adalah data yang sering terkeluar. Maka untuk mencari kelas modus adalah kita cari frekuensi yang paling tinggi, yaitu di sini 14. Berarti ini adalah kelas modus. Nah, setelah ketemu kelas modus, kita butuh tepi bawah kelas modus. Tepi bawah yaitu dikurang 0,5. Maka batas bawah dikurang 0,5 berarti 49 kurang 0,5 itu 48,5. D1 berarti selisih dengan kelas sebelumnya. Selisih berarti dikurang 14 dikurang 9 adalah 5. D2 selisih kelas modus dengan kelas sesudahnya. Maka 14 dikurang 10 yaitu 4. Setelah kita mengetahui yang lainnya, maka kita harus mencari panjang kelas. Panjang kelas adalah tepi atas dikurang tepi bawah, atau batas atas. Kita lihat batas atas 36 ditambah 0,5 dan batas bawah dikurang 0,5. Namun ada cara cepatnya, yaitu dengan cara batas atas dikurang batas bawah ditambah 1. Batas atasnya adalah 36 dikurang 31 ditambah 1. Hasilnya adalah 35. Hasilnya adalah 5 ditambah 1, 6. Sama bukan? Maka ini adalah cara mudah dan cara cepat untuk menentukan panjang kelas. Setelah mengetahui semuanya, kita dapat memasukkannya ke dalam rumus. Yaitu rumusnya adalah ini. Kita masukkan tepi bawah modus 48,5 ditambah D1 5, D1 tambah D2 5 tambah 4, dan panjang kelas adalah 6. Maka 48 5 kali 6 30, 30 per 9, hasilnya adalah 3,33. Maka ditambahkan 48,5 ditambah 3,33 adalah 51,83. Maka ini adalah modus atau data yang sering keluar dalam tabel distribusi frekuensi berikut. Sekian yang bisa saya jelaskan mengenai 3 soal tersebut. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.